Saya mendukung penuh proses di MKD. Saya menghormati proses yang ada di MKD. Dan jangan sampai ada yang intervensi. Ya, untuk mengingatkan kembali kita semua, dugaan pelanggaran etik terhadap Setia Novanto berawal dari pertemuan Setia Novanto dengan Direktur Utama Freeport Indonesia, serta pengusaha Risa Khalid, dan kemudian Setia Novanto sendiri, dan kemudian mereka juga telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam wawancara khusus dengan kami, Setia Novanto membantah telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini adalah cuplikannya. Jadi saya karena tidak merasakan ya bahwa saya mencatut nama Presiden, saya tidak merasakan saya juga minta saham, saya tidak merasakan bahwa berbuat bahwa tujuan saya adalah baik ya. Tetapi saya juga tidak menyangka bahwa ini terjadi adanya suatu transkrip yang membuat suatu kegaduhan yang luar biasa ya. Pertemuan memang ada, tetapi tidak diduga ada transkrip. Tujuannya adalah baik, tidak merasa mencatut, memang begitu. Saya kira ya sekali lagi itu hanya bisa dibantah jika kita publik dan MKD membuka seluruh rekaman percakapan, ada konteks percakapan dan seterusnya. Orang sering mengatakan bahwa 11% untuk presiden, 9% untuk wapres. Duitnya dari mana? Bayarin uang segitu besar, begitu kan? Itu kan kira-kira bantahannya. Saya kira kalau nanti kita dengarkan secara lengkap, kita akan dapat sense bahwa 11 itu bukan untuk presiden. 11 itu maksudnya adalah presiden menentukan siapa yang akan mendapatkan 11%. Karena dalam proses ini kan 2017 sudah harus ada divestasi sampai 30%. Sekarang kan 9,32%. Jadi masih ada sekitar 20% lagi. Nah itu kan yang sedang dibicarakan. Oke. Ya. Jadi memang mesti dengarkan lengkap. Dan saya rasa yang penting adalah MKD mendengarkan dengan lengkap. Kemudian mengambil juga nanti putusan dengan lebih adil gitu. Saya kan tidak merasa katanya. Tidak merasa itu kan bisa aja. Betul. Saya lewat kemari tersenggol oleh saya nggak ngerasa, tapi faktanya dia saya senggol kan gitu ya. Dan juga tidak membantah bahwa kecuali kalau saya tidak pernah mengucapkan itu, nah itu berbeda. Saya tidak merasa dan tujuan saya adalah ini. Mungkin ucapan itu ada, tapi maksudnya bukan demikian. Nah biarkanlah mahkamah yang nanti akan menilai, atau kalau sampai masuk ke ranah ke pidana, nanti biarkan penyidik yang akan menilainya. Karena seperti saya katakan tadi, perbuatan itu bisa juga dikualifikasikan sebagai perbuatan menawarkan, memperdagangkan pengaruh. Iya. Kalau kemudian Mas Arief tadi katakan mendapatkan informasi karena sudah bolak-balik mengeluarkan beberapa cuplikan yang lain dari yang beredar. Kita juga punya Bambang Susatyo. Perkara ini penting karena kami mendengar informasi bahwa rekaman yang lengkap 100-an menit itu melibatkan banyak nama-nama kesohor dan beken. Jadi harus betul-betul hati-hati. Nah, sehingga Golkar harus kuat di MKD-nya. Banyak nama? Yes. Saya kira begini, yang harus dijaga betul oleh MKD adalah fokus pada apa yang dipersoalkan, yaitu Pak Setia Novanto. Karena kalau dibuka nanti saya kira akan muncul seperti dikatakan Pak Bambang, nama-nama baru dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Nah ini juga sangat mudah digoreng secara politik. Serangan bisa kemana-mana begitu. Jadi Samsudin, saya pikir memang MKD mesti fokus pada dugaan pelanggaran etik itu sendiri. Kenapa? Sebab pertemuan ini kan sudah yang ketiga kali dengan pimpinan dan itu diakui oleh Pak dan Setia itu Novanto. diakui kecuali sekali dua kali. Ini yang ketiga. Pasti ada sesuatu di balik itu. Ada apa semacam transaksi atau apalah. Walaupun mungkin angka-angka yang 9%, 11% itu kita nggak tahu ya. Tapi itu saja udah salah gitu loh. Fokus saja berat itu. Oh jadi gini, Mbak Nunung. Fokus aja berat itu nanti. Kasus ini memang melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Karena misalkan ada yang berspekulasi seperti yang sering disebut di media massa, ini perang antar geng saja. Perang antar geng. Jadi seolah-olah ini ada pemain baru yang ingin bermain di Freeport. Seperti pernyataan Pak Rizal Ramli begitu? Ya, ada juga yang menganggap ini ada unsur dari pemerintah. Sudah lama ingin
membongkar kasus ini. Sekarang timingnya tepat karena mau pilkada. Jadi ada tuh spekulasi macam-macam. Terus terang aja, mungkin hampir semua newsroom Pak Henry, redaksi, bingung kok. Bingung apa sih, kemana sih kita mau larikan kasus ini, ke siapa? Karena tiba-tiba Sudirman Said, Menteri SDM, yang oleh sebagian dianggap sebagai pahlawan, tiba-tiba dicerca sebagai bagian dari iya. Kalau tadi Pak Samsudin Haris katakan ini akan mengubah konstelasi gitu ya, bisa mengubah hubungan termasuk hubungan eksekutif dengan legislatif, termasuk hubungan antara dua kubu yang sedang bertikai. Betul, saya kira betul. Tadi Mbak Nunung kan sudah bilang Partai Demokrat mungkin akan menunggu di belakang, melihat situasi, baca-baca gitu kan. Lalu kemudian partai-partai yang lain juga saya kira juga akan memanfaatkan ini untuk negosiasi-negosiasi lain dalam konteks yang berbeda gitu. Jadi saya katakan di awal bahwa kalau harapannya adalah memastikan kebenaran real apa yang terjadi, saya kira kita menggantang asap. Gitu ya. Kita hampir sampai di bagian akhir, saya boleh dapatkan closing statementnya Pak Samsudin Haris untuk kasus ini. Saya pikir ini kasus Pak Setia Novanto ini akan menjadi momentum bagi bangsa kita untuk mengembalikan kehormatan Dewan itu sendiri. Sebab bagaimanapun kita telah melakukan pemilu yang demikian mahal, menghasilkan lembaga legislatif, eksekutif. Kita mesti jaga supaya lembaga ini betul-betul bisa menjadi mewakili kepentingan kita semua. Oke, Mas Basra. Kalau saya optimistis akan terjadi pergantian pimpinan. Dan hukuman terhadap ketua DPR memang mungkin sedang atau berat. Tapi itu makan proses panjang. Waktu juga kelihatannya ini akan terus mengulur sampai ke tahun depan. Pergantian pimpinan berarti pergantian juga konstelasi kekuatan di legislatif. Betul. Mungkin ya. Oke, Mas Pak Henry. Ya, karena saya diundang kemari, saya tahu persis bahwa bukan dalam kapasitas 100% sebagai anggota MKD. Iya, tapi Pak. kaitannya dengan saya orang ditolak oleh Surahman. Nah, saya ingin mengingatkan, selagi fraksi saya masih menugaskan saya, siapapun yang melarang saya akan tabrak. Saya akan dobrak itu. Nggak peduli saya siapapun. Berapa banyak orang pun yang menghadang saya. Saya peringatkan itu. Baik, Pak Henry. Saya lebih ingin concern kepada peristiwa ini hendaknya menjadi sebuah momentum yang bagus untuk perbaikan, menyingkirkan para mafia migas. Lepas dari apa yang dikatakan Mas Bas, perubahan konstelasi di DPR itu sebagian saja. Oke, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di The Headlines Bapak-Bapak, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami dan kita bisa menunggu tanggal 30 November ya. Sampai jumpa.